Pada hari ini firman Tuhan katakan kita harus bukan sahaja saling mendoakan. Saudara, pada hari ini apakah saudara ada orang yang mendoakan saudara? Seringkali kita baik sekali ya mendoakan orang lain. Tetapi kadang-kala kita lupa ya, kita lupa minta orang lain mendoakan kita. Ya, firman Tuhan katakan kita harus mendoakan diri sendiri, tetapi juga kita harus meminta orang lain mendoakan kita. Ya, pada masa ini ya kita harus lebih mendoakan satu sama lain, lebih lagi. Firman Tuhan pada hari ini kita akan membicarakan tentang bawalah aku. Kalau bahasa Inggris ini carry me, bawalah. Seringkali ya kalau kita melihat anak-anak kecil ya bayi, memang seringkali diminta diangkat ya, dibawa. Kenapa ya? Kalau bayi itu masih kecil itu karena mereka itu tidak bisa lagi berjalan, langsung minta diangkat, dibawa. Walaupun nanti mereka sudah bisa berjalan, masih senang sekali ya mereka mau diangkat, dibawa. Kenapa ya? Karena anak-anak ini ya mereka mau disayangi, dikasihi. Kalau kita mengangkat mereka, membawa mereka itu, kan itu lebih intim, lebih dekat ya. Nah, langsung nanti kalau anak itu sudah besar nanti kita bilangnya, oh malu ya kalau mau diangkat lagi, malu ya kita memalukan mereka, malu nanti ya kalau diangkat dilihat orang lain. Tetapi firman Tuhan katakan, walaupun kita sudah ini dewasa, orangnya itu sudah dewasa, mungkin fisikalnya itu lebih berat sudah sekarang ya, tetapi kita masih memerlukan orang membawa kita ya, bukan secara jasmani atau fisikal ya, tetapi emosi, mental, rohani juga. Pada masa ini pandemik ya, yang segala sesuatu yang terjadi di Indonesia bangsa kita ya, banyak orang itu memerlukan pertolongan. Mereka tidak bisa membantu diri sendiri. Mereka memerlukan doa dari kita. Mereka memerlukan kita membawa mereka. Ya, kalau bahasa Indonesia kita katakan mendukung mereka dalam doa, tetapi juga mendukung mereka secara emosi juga. Amin. Nah, firman Tuhan katakan pada Markus yang pasal yang kedua, mari kita sama-sama membaca Markus pasal yang kedua ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di Roma. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Aduh, dibawa oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, kita berhenti sebentar ya. Nah, ini siapa yang dalam cerita ini? Orang lumpuh. Punya nama ya? Namanya siapa? Enggak ada nama. Kasihan. Yang dipanggilnya orang lumpuh. Orang tidak kenal nama dia. Tidak ingat namanya. Tapi yang diingati orang lumpuh. Nah, dalam kehidupan kita ini ya, seringkali orang di kehidupan kita hanya ingat tentang kelemahan kita, kelumpuhan kita. Nama kita mereka lupa. Namanya sudah lupa. Tapi kelemahannya dia ingat. Aduh, ya kelemahan kita dia ingat. Tetapi nama kita dia lupa. Orang lumpuh dalam kisah ini. Kita ini semua orang lumpuh. Nah, ada itu lumpuh bukan jasmani, lumpuh secara finansial, keuangan kita ya. Kita lumpuh emosi, mungkin lumpuh rumah tangga. Ini lumpuh ini mental, lumpuh di tempat kerja. Mungkin lumpuhnya perhubungan kita dengan majikan lumpuh. Perhubungan dengan saudara-saudara di gereja kita lumpuh. Kita ini semua orang lumpuh.
dan dipanggil orang lumpuh. Orang lumpuh ini tidak bisa menolong diri sendiri. Saudara, pada hari ini apakah ada kehidupan saudara ini yang ada yang lumpuh, yang tidak bisa menolong diri sendiri, tetapi memerlukan orang lain mengangkat, membawa kita, ya, membawa kita kepada siapa? Kepada Yesus. Saudara, saya mau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak melihat kelumpuhan kita, tetapi Tuhan itu melihat penyembuhan kita. Amin. Ya, tetapi seringkali orang lain katakan, kamu ini lumpuh. Kamu ini orang yang gagal. Kamu ini orangnya jahat. Kamu ini pendusta. Mereka melihat kelumpuhan, kelemahan saudara. Kamu ini bodoh, ya. Tetapi bila Tuhan melihat kita, dia katakan, kamu ini pintar. Kamu ini sudah disembuhkan. Kamu ini orangnya baik. Karena Tuhan melihat kesempurnaan kita di dalam Yesus Kristus. Tanpa Yesus kita lumpuh, tapi dengan Yesus kita sudah sembuh. Amin. Nah, ini yang Paulus katakan. Mari kita melihat firman Tuhan. 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, kelumpuhan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Yesus. Sebab jika aku lemah, jika aku lumpuh, maka aku kuat. Paulus katakan, bila aku lemah, maka aku kuat. Kenapa Paulus? Karena Yesus. Mari kita lihat lagi 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri tidak memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya saudara telah sembuh. Saya sakit, tetapi dalam Yesus saya sembuh. Tanpa Yesus saya sakit, tetapi karena Yesus saya sembuh. Saudara, amin ya. Lagi satu, Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya hidup, tetapi bukan saya yang hidup, tetapi Yesus hidup dalam saya. Amin. Saudara, sebelum kita mengenal Yesus, kita lumpuh. Orangnya lemah. Banyak kelemahan, kelemahan emosi, kelemahan kedagingan kita banyak sekali. Kita tidak sempurna. Ya, tetapi sudah mengenal Yesus, kita sempurna, kita orang benar, kita tidak lemah lagi, kita kuat dalam Yesus, kita tidak lumpuh lagi, kita ini sudah disembuhkan. Ini saudara harus percaya. Ini sangat penting. Nah, perkataan ini kudus, kalau bahasa Inggris holy ya, H-O-L-Y, kudus. Kudus itu artinya saya ini sudah sempurna, normal. Sempurna ini bukan ngertinya pintar-pintar, ya segala sesuatu kita lakukan itu semua perfect, ya enggak. Artinya kita ini normal. Seorang yang tidak kudus tidak normal. Ya, saya sebelum mengenal Yesus Kristus, saya ini tidak normal ya. Orangnya nampak normal, tapi emosi enggak normal. Ya, seringkali malu-malu. Ya, malu-malu, segala sesuatu malu-malu, takut-takut. Tidak sempurna emosinya, mentalnya enggak sempurna. Hubungannya dengan teman-teman tidak sempurna. Dan kadang-kala saya pikir, oh Tuhan, kenapa orang lain ini semua sempurna-sempurna ya? Tapi saya enggak sempurna. Nanti sudah kenal sama Yesus, Tuhan Yesus menyempurnakan. Bila bisa mengasihi orang lain, bisa dikasihi oleh orang lain, sempurna. Ya saudara. Nah, Yesus katakan kita ini sebelum mengenal Yesus kita lumpuh. Karena sudah mengenal Yesus kita disembuhkan. Saudara, pada hari ini saya mau mengatakan saudara ini sudah sembuh di dalam Yesus Kristus. Mungkin iblis ini
mengatakan, oh saudara masih lumpuh. Enggak. Mungkin kelumpuhan saya yang membawakan saya mendekati Yesus, langsung mengenal Yesus ya. Tetapi saya tidak lumpuh lagi. Identitas saya ini bukan lumpuh. Identitas saya ini sembuh, saudara. Haleluya. Jadi dalam cerita ini, firman Tuhan katakan, nah pria ini orang lumpuh. Tapi Yesus melihat ini orangnya sembuh. Jangan panggil dia lumpuh. Jangan panggil dia lumpuh lagi. Saudara, mungkin ada teman-teman yang dulunya lumpuh. Saudara, mereka ini sudah mengenal Yesus, jangan lagi panggil mereka orang lumpuh ya saudara. Amin. Ya, mari kita terus melihat firman Tuhan ya. Nah, kita melihat ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman siapa yang Tuhan Yesus lihat ya dalam cerita ini? Kalau dalam bahasa Inggris ini lebih jelas ya. Bukan iman orang lumpuh itu, tetapi iman 4 sahabat orang lumpuh. Heran saya. Bila Yesus, ya mereka membuka bumbung ini ya, atap. Ini rumah siapa ya? Tidak marah-marah ya. Langsung dibongkar atapnya. Nah, diturunkan orang lumpuh. Langsung Yesus melihat. Yesus tidak marah. Yesus tidak bilang, apa ini bikin kacau sama saya. Saya ini sedang khotbah ya sekarang. Bikin kacau ya nih. Turun. Nanti ya. Yesus melihat. Langsung Yesus senang. Yesus kata, wow ini imannya kuat. Dahsyat sekali ya. Iman siapa ya? Bukan iman orang lumpuh itu. Iman mereka. 4 saudara ini, sahabat ini. Minggu lalu kita katakan, saudara tolong doakan saya. Karena bila kita lemah, kita perlukan orang yang punya iman, doakan kita. Nah ini aplikasinya sini ya, 4 sahabat ini membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Saya pikirnya ini pikiran ID siapa ini yang dibuka bumbung ini, dibuka atap ini dibawa kepada Yesus. Pasti bukan orang lumpuh ini, pasti bukan. Tetapi pasti teman-teman ini 4 orang. Kenapa mereka dibukanya? Bumbung karena mereka punya iman. Langsung mereka pikirnya kalau kita bisa membawa teman kita kini orang lumpuh kepada Yesus pasti sembuh. Haleluya. Dalam cerita ini orang lumpuh ini tidak akan disembuhkan kalau teman-temannya tidak membawanya kepada Yesus. Nah, iman mereka, saudara, iman mereka. Langsung Yesus katakannya apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini heran juga nih. Kenapa ini? Tuhan Yesus, orang ini minta disembuhkan, bukan pengampunan. Dalam cerita ini, tidak ada juga yang mengatakan orang lumpuh ini perlukan penyembuhan. Dia ingin melihat Yesus ya, tapi dia tidak katakan saya mau disembuhkan. Ya mungkin ya, tetapi Yesus bila melihat orang ini, Yesus melihat keperluan orang ini bukan penyembuhan, tetapi keselamatan. Nah, saudara, ngerti ya apa yang saya katakan? Nah, katakan pada masa ini mungkin ada seorang yang lumpuh. Saudara bawanya ke depan. Semua orang pikirnya keperluan orang ini ada penyembuhan. Tetapi Yesus katakan keperluannya yang terutama keselamatan. Nah, Yesus Kristus melihat keperluan kita itu lebih daripada lahiriah. Tetapi di dalam kita keperluan kita itu apa? Nah, segala sesuatu yang kita perlukan Yesus tahu dan dia mau mempercukupkan keperluan kita. Mungkin saudara pada hari ini pikirnya keperluan saya keuangan. Ya memang. Tetapi Yesus melihat itu lebih daripada keuangan. Lebih dalam lagi keperluan saudara. Mungkin saudara katakan pada hari ini keperluan saya penyembuhan. Yesus katakan saya melihat keperluan saudara ke penyembuhan tetapi lebih daripada. Karena Yesus mengenal setiap kita ini lebih daripada kita mengenal diri sendiri. Amin.
Lebih daripada saya mengenal saya diri sendiri, Tuhan Yesus mengenal saya lebih. Nah, Yesus melihat iman teman-teman orang lumpuh ini dan Yesus mengampuni dia. Di dalam pada waktu ini, kalau orang ini mau ke pengampunan, yang dia perlukan adalah dia harus ke bait Allah dan memberikan penyembahan dosa buat imam di bait Allah itu. Ya, itu cara yang dia harus lakukan kalau dia perlukan pengampunan, bukan ke rumah Simon di Kapernaum, ya, tetapi harus ke bait Allah di Yerusalem. Nah, ini bedanya. Tetapi dia ke rumah Simon karena dia ingin ketemu Yesus Kristus. Tetapi Yesus katakan, saya mengampuni dosamu. Tapi Yesus, saya tidak meminta pengampunan Yesus. Tuhan itu lebih mau mengampuni kita daripada kita mau diampuni, saudara. Nah, karena dia Tuhan yang mengasihi kita, Allah Bapa yang baik. Nah, kita teruskan ya. Nah, ayat yang ke-6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa saudara berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya saudara tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar ke hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, yang saya mau mengatakan pada hari ini, ya, firman Tuhan katakan di sini, Tuhan menyembuhkan orang lumpuh ini. Tetapi ada orang-orang agamawi yang tidak mau orang ini disembuhkan dan diampuni. Dalam cerita ini ada 3 grouping, ya, 3 jenis orang dalam cerita ini. Yang pertama, 4 teman ini yang membawa orang lumpuh ini kepada Yesus, yang mengasihi dia, yang mau membantu dia. Yang kedua, orang-orang Farisi yang tidak mau orang ini disembuhi dan diampuni. Yang ketiga, yang kumpulan yang terbesar ini, mereka yang melihat mujizat ini terjadi, mereka di rumah Simeon, Petrus, mereka di rumahnya, karena mereka ingin mendengar pengajaran Yesus, ya. Dan bila Yesus menyembuhi orang lumpuh ini, mereka semua bergirang, sukacita. Siapakah saudara dalam cerita ini, dalam kisah ini? Apakah saudara pada hari ini antara 4 orang teman yang membawa orang lumpuh ini kepada Yesus? Atau apakah saudara ini seperti orang Farisi yang seringkali marah-marah, yang tidak mau orang disembuhi, yang tidak mau orang diampuni? Ataupun saudara ini kumpulan yang terbesar yang ada di sana mendengar pengajaran Yesus dan bersukacita karena melihat penyembuhan ini. Saudara ini grouping yang mana, ya? Saya pikir yang grup yang terbesar, ya, yang ada di sana dan melihat ini penyembuhan itu terjadi, saya pikir sebentar, kenapa mereka tidak membawa orang lumpuh-lumpuh di Kapernaum kepada Yesus? Mungkin di rumah mereka ada juga orang lumpuh, ya. Apakah mereka ini tidak ada teman-teman yang lumpuh? Kenapa mereka tidak bawa teman ini kepada Yesus pada hari itu, ya?
Pengajaran pada hari ini firman Tuhan mengatakan kita harus meminta orang membawa kita, ya. Bila kita tidak bisa menolong diri sendiri, kita perlukan orang menolong kita, membawa kita, mengangkat kita, mendoakan kita, ya. Tetapi juga cerita ini mengatakan kita harus juga mengangkat, membawa orang lain. Saudara pada hari ini, apakah saudara punya teman-teman yang harus dibawa kepada Yesus? Apakah saudara pada hari ini ada teman-teman yang harus kita juga mengundang mereka mengikut penyembahan online ini, membawa mereka kepada Yesus. Ya, waktu saya di sekolah ya dulu, sebelum saya percaya kepada Yesus, ada seorang saudara yang setiap hari Minggu ya, dia akan datang menjemput saya ke gereja setiap hari Minggu. Waktu itu umur saya mungkin umur 14-15 tahun ya. Tetapi setiap hari Minggu bila dia datang menjemput saya ke gereja, saya langsung hilang. Saya enggak ada di sana. Sebab saya malas ke gereja. Saya tidak suka ke gereja ya. Tidak suka. Tetapi setiap hari Minggu pasti, namanya Brother Andy ya. Pasti Brother Andy itu datang ke gereja menjemput saya. Ke sekolah. Ke sekolah saya menjemput saya ke gereja. Setiap hari Minggu. Dan setiap kali dia datang saya enggak ada di sana. Tapi Brother Andy tidak pernah marah-marah. Brother Andy ini dia tidak berhenti, tidak datang lagi, tetapi dia setiap minggu datang. Dia tidak tahu apakah saya akan di sana atau tidak. Dia pasti datang. Sampai saya satu hari ini sudah saya malu. Ya, saya bilangnya, Brother Andy hari Minggu datang, tapi saya tidak ada di sana. Langsung saya ke gereja karena Brother Andy ya. Dia datang membawa saya kepada Yesus. Saudara, saya ingin menanyakan saudara, apakah saudara punya teman-teman yang harus dibawa kepada Yesus pada hari ini? Mereka perlu disembuhkan. Mereka itu lumpuh. Mungkin jasmani, mungkin rohani, mungkin emosi. Tetapi mereka itu harus disembuhkan. Tuhan menunggu saudara membawa mereka kepada Yesus. Nah, biarlah saudara bukan sekadar saja mendoakan mereka, tetapi melakukan sesuatu yang praktik, mengangkat, membawa mereka kepada Yesus. Amin. Haleluya.